Sobat kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan keberadaan dan posisi benda dalam bahasa Jepang. Dengan mempelajari video ini, sobat kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan juga mengungkapkan keberadaan dan posisi benda dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten, sebelum kita mempelajari keberadaan suatu benda dalam bahasa Jepang, mari kita bahas terlebih dahulu kosakata posisi atau letak dalam bahasa Jepang. Mari kita bahas bersama ya. Atas, ue. Bawah, shita. Depan, mae. Belakang, ushiro. Luar, soto. Dalam, naka. Sebelah sana, muko. Kanan, migi. Kiri, hidari. Sebelah, tonari. Samping, yoko. Dekat, chikaku. Timur, higashi. Barat, nishi. Utara, kita. Selatan, minami. Setelah kita mempelajari kosakata untuk posisi atau letak, sekarang mari kita pelajari pola kalimat untuk menyatakan keberadaan yang menggunakan kata kerja imas atau arimas. Imas dan arimas keduanya artinya adalah ada. Imas menyatakan keberadaan benda yang bisa berpindah atau bergerak sendiri, seperti manusia dan hewan. Arimas menyatakan keberadaan benda yang tidak bisa berpindah atau bergerak sendiri, seperti tumbuhan, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita masuk ke pola kalimat untuk mengungkapkan keberadaan benda. Polanya adalah bendaga imas atau bendaga arimas. Perlu diingatkan ya, partikel yang digunakan untuk keberadaan benda adalah ga. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama. Di sekolah ada murid. Di sekolah bahasa Jepangnya gakko ni. Murid atau siswa bahasa Jepangnya gakusei. Karena murid atau siswa adalah benda hidup, maka bahasa Jepang ada yang digunakan adalah imas. Sehingga kalimat keseluruhannya di sekolah ada murid adalah gakko ni gakusei ga imas. Contoh kalimat kedua. Di taman ada pohon. Di taman bahasa Jepangnya niwani. Pohon bahasa Jepangnya ki. Karena pohon adalah benda mati yang tidak bisa berpindah sendiri, maka bahasa Jepang ada yang digunakan adalah arimas. Sehingga bahasa Jepang dari di taman ada pohon adalah niwani kiga arimas. Contoh kalimat ketiga. Besok ada bazar. Besok bahasa Jepangnya ashita. Bazar bahasa Jepangnya baza. Mirip ya? Karena bazar adalah benda mati yang tidak bisa berpindah sendiri, maka bahasa Jepang ada yang digunakan yaitu arimas. Sehingga kalimat keseluruhan besok ada bazar adalah ashita baza ga arimas. Berikutnya, kita lanjutkan dengan pola kalimat mengungkapkan keberadaan orang atau benda ada di suatu tempat dalam bahasa Jepang. Kata kerjanya masih sama, yaitu menggunakan imas dan arimas. Polanya adalah tempat ni imas atau tempat ni arimas. Ni imas artinya subjek benda hidup ada di suatu tempat. Ni arimas artinya subjek benda mati
ada di suatu tempat. Partikel ni artinya di. Yuk mari kita langsung simak contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama. Murid ada di sekolah. Murid bahasa Jepangnya gakusei. Sekolah bahasa Jepangnya gakko. Karena murid adalah benda hidup, maka bahasa Jepang ada yang digunakan adalah imas. Sehingga kalimat keseluruhannya murid ada di sekolah adalah gakusei wa gakko ni imasu. Contoh kalimat kedua, TV ada di kamar. TV bahasa Jepangnya terebi. Kamar bahasa Jepangnya heya. Karena TV adalah benda mati yang tidak bisa berpindah sendiri, maka bahasa Jepang ada yang digunakan adalah juga arimasu. Sehingga kalimat keseluruhannya TV ada di kamar adalah terebi wa heya ni arimasu. Contoh kalimat yang terakhir, bunga ada di taman. Bunga bahasa Jepangnya hana. Taman bahasa Jepangnya niwa. Karena bunga adalah benda mati yang tidak bisa berpindah sendiri, maka bahasa Jepang ada yang digunakan adalah juga arimasu. Sehingga kalimat keseluruhannya bunga ada di taman adalah hanawa niwani arimasu. Nah, sobat kompeten, kita sudah belajar untuk mengungkapkan keberadaan dan posisi suatu benda dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja imas dan arimasu. Imas artinya ada. Imas untuk menyatakan keberadaan benda hidup yang bisa berpindah atau bergerak dengan sendirinya, seperti manusia, hewan, dan lainnya. Arimasu untuk menyatakan keberadaan benda mati yang tidak bisa berpindah atau bergerak dengan sendirinya, seperti tumbuhan, meja, kursi, dan lain-lain. Sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan keberadaan dan posisi benda dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan keberadaan dan posisi benda dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.